Iya. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir tentang PT Era Mandiri Cemerlang. Untuk anggota kelompoknya ada Fikri Noval, Abidah, Bagas, Ulya, Setiawan Pramudia. Untuk informasi umum perusahaan, PT Era Mandiri Cemerlang Tbk berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 74 tanggal 14 November 2000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 November 2001. Persorai mengoperasikan 3 sarana produk yang berlokasi di Jakarta, Aceh, dan Kupang. Persorai memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan dan perdagangan hasil perikanan. Persorai beroperasi secara komersial sejak tahun 2001 dengan beroperasinya pabrik di Jakarta. Visi dari visi dan misi perusahaan ini. Visi misi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan pengolah hasil perikanan yang mampu menghasilkan produk yang dengan kualitas yang tinggi, aman dan legal, serta mendukung keberlanjutan sumber daya alam kelautan, dan melakukan diversifikasi bahan baku dan menjalin kerjasama dengan nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan memberikan pelatihan kepada nelayan tentang kualitas bahan baku sehingga mampu meningkatkan taraf hidup nelayan. Selanjutnya, strategi inovasi. Jadi kami menginovasi dari sumber daya manusia dari perusahaan ini. Sumber daya manusia milik peran penting bagi keberlanjutan usaha Persorai. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset bagi Persorai. Persorai senantiasa memperhatikan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai upah minimum regional atau UMR, telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Guna memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis, Persorai juga senantiasa mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang akan diperlukan di masa mendatang melalui pengembangan sumber daya manusia. Jadi perusahaan ini memberikan jaminan-jaminan seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian dan lain-lainnya. Selanjutnya, strategi inovasi baru. Jadi untuk strategi inovasi baru ini kami berfokus pada peningkatan karyawan tetapnya. Kami melihat dari data perusahaannya pada tahun 2022 karyawan tetap hanya berjumlah 27 orang. Sedangkan pada karyawan tidak tetap 114 orang. Menurut saya, ketika suatu perusahaan memiliki karyawan tidak tetap lebih banyak daripada karyawan tetapnya, dapat mempengaruhi proses operasional dari perusahaan tersebut dan kita tidak dapat memberikan kinerja terbaik, mengeluarkan kinerja terbaik dari karyawan tersebut. Kami ingin menginovasi sumber daya alamnya untuk menonjolkan sumber daya manusianya untuk menonjolkan karyawan tetap dan mengurangi karyawan tidak tetap. Selanjutnya, pada inovasi produk saat ini dan inovasi produk baru. Untuk inovasi produk saat ini,
Ikan merupakan salah satu produk persoalan yang diperoleh dari pembelian dari nelayan yang berada di tempat pelelangan ikan atau TPI, yang berlokasi di Muara Baru maupun yang dibeli dari nelayan-nelayan di pelabuhan pendaratan ikan atau PPI di beberapa daerah di Pulau Jawa, Aceh, NTT, Bali, dan Gorontalo. Adapun ikan-ikan yang menjadi produk persorai diantaranya tuna ekor kuning, eh, tuna mata besar, gindara, todak, dan lain-lain. Nah, untuk produk barunya itu kami berinovasi pada produk baru merencanakan eh, penambahan ikan air tawar ke produk persorai ini seperti ikan nila, bandeng, kepiting, udang, dan lain-lain. Rencananya kami akan bekerja sama dengan para nelayan dan pembudidaya ikan air tawar untuk memenuhi target produksi dan tidak hanya itu, kami juga akan membangun tempat pembudidaya ikan sendiri dan memberikan perahu untuk para nelayan agar produksi target pasar bisa tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu inovasi layanan saat ini dan inovasi baru. PT Era Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan kualitas produk yang bermutu tinggi. Perusahaan ini melayani dalam bidang produksi dan pemasakan. Layanan saat ini PT Era Mandiri diantaranya yang pertama yaitu menyediakan atau membuka situs website. PT Era Mandiri mencantumkan nomor telepon dan alamat email pada website untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian atau pemesanan. Yang kedua, yaitu memberikan fasilitas pengantaran produk ke tujuan lokasi, pembelian di dalam kota maupun luar kota, produksi menggunakan transportasi perusahaan. Yang ketiga, yaitu melakukan pengiriman produk ke luar negeri atau ekspor. Perusahaan menggunakan kontainer dan kapal yang disewa dari pelabuhan dengan berbagai proses izin. Next. Selanjutnya, inovasi layanan baru. Yang pertama yaitu menambahkan website untuk komplain. Tujuan menambahkan website ini yaitu untuk memberikan tempat untuk melakukan komplain atau memberikan kritik dan saran terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan kendaraan pribadi seperti kapal dan kontainer. Untuk kegiatan ekspor, PT Era Mandiri menyewa kontainer dan kapal di pelabuhan. Mereka sering mendapat kendala seperti terbatasnya kontainer, sehingga membuat penurunan pembelian produk. Jadi kita berinovasi menyediakan kendaraan pribadi yang bertujuan untuk mencegah penurunan pembelian produk. Yang terakhir yaitu memberi pembeli garansi dalam negeri. Garansi akan diberikan ketika produk yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan atau terjadi kerusakan. Untuk mengklaim garansi tersebut, kami memberikan waktu selama 2 hari dari datangnya produk tersebut di tempat pembeli. Next. Selanjutnya, operasi saat ini dan inovasi operasi. Operasi saat ini yang dilakukan oleh PT Era Mandiri yang pertama yaitu pembangunan mini plant untuk menjamin ketersediaan bahan baku segar. Yang kedua, perusahaan ini bermitra dengan nelayan untuk memperoleh bahan baku. Yang ketiga, perusahaan melibatkan pengendalian internal dan pemantauan kinerja untuk memastikan operasi berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir yaitu perusahaan ini mengoperasikan 3 sarana produksi yang berlokasi di Jakarta, Aceh, dan Kupang. Next. Untuk inovasi operasi baru, yang pertama yaitu memperluas sarana produksi di berbagai kota di Indonesia dengan menambahkan lokasi produksi. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pembudidaya ikan air tawar. Pada inovasi produk sebelumnya, kami berinovasi untuk menambah produk dari ikan yang tinggal di air tawar. Untuk itu, kita juga perlu melakukan kerjasama dengan pembudidaya ikan air tawar. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia, yaitu seperti perekrutan karyawan dan pelatihan untuk karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya, Yaya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model bisnis dari PT Era Mandiri Cemerlang.
untuk PT Mandiri Cemerlang sendiri ada sebuah perseroan yang memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan hasil perikanan berbagai jenis makanan laut Indonesia. Model bisnis ini perseroan produsen dan pemasok produksi makanan laut kualitas tinggi, contohnya itu kayak salmon, tuna, terus udang gitu. Perseroan ini telah melibatkan berbagai penyediaan baik lokal maupun luar negeri dan telah mencapai reputasi yang baik sejalan dengan semangat, dedikasi, upaya, keadilan, dan prinsip kualitas saling menguntungkan dan pengembangannya. Untuk model bisnis next, untuk model bisnis inovasinya sendiri, Nah, untuk inovasi model bisnisnya sendiri itu yaitu bisa membuka restoran baru atau yang bernama PT Era Mandiri Cemerlang itu sendiri gitu, yang menyediakan beberapa menu makanan kayak cumi, salmon, tuna, udang, dan berbagai macam ikan lainnya. Untuk mendapatkan bahan-bahan dasarnya itu juga disuplai dari perusahaannya sendiri yang mengolah beberapa jenis ikan. Dan untuk letak restorannya itu di pinggir pantai gitu, di daerah tepi pantai. Serta memperluas kerjasama karena membuka sebuah restoran pastinya juga harus menjangkau supplier bahan-bahan lainnya kayak sayur, rempah, terus bahan-bahan makanan, eh, minuman, dari beberapa menu yang akan disediakan, dapat memperluas jangkauan produk dan meningkatkan citra merek dagang tersendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Selanjutnya yaitu strategi dan merek produk saat ini. PT Era Mandiri Cemerlang adalah sebuah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan dan perdagangan hasil perikanan berbagai jenis makanan laut Indonesia. Model bisnis perusahaan produsen dan pemasok produk makanan berkualitas tinggi, perusahaan ini telah melibatkan berbagai penyediaan baik lokal maupun luar negeri, mencabut reputasi yang baik sejalan dengan semangat, dedikasi, upaya, kedalan, dan prinsip kualitas saling menguntungkan dan pengembangan. Inovasi yang dilakukan oleh PT Era Cemerlang itu mengekspor adalah dengan meriset pasar dan hasil riset yang dilakukan PT Era Cemerlang yang membutuhkan pemasokan ikan tersebut antara lain seperti Amerika Serikat, Meksiko, Ekuador, dan Filipina, dan lain-lainnya. Terus produk-produk yang diekspor oleh PT Era Cemerlang ke negara-negara tersebut yaitu merupakan ikan tuna ekor, ikan tuna mata besar, ikan gindara, ikan todak, ikan bawal hitam, ikan tenggiri, ikan hiu, ikan kakap merah, dan ikan-ikan lainnya. Intinya ikan-ikan yang didapatkan dari hasil kemitraan. Next. Strategi dan merek produk baru. Inovasi yang dapat dilakukan oleh PT Era Cemerlang adalah dengan menambahkan produk yang diekspor. Salah satunya adalah lobster. Strategi yang dilakukan PT Era Cemerlang adalah dengan melihat permintaan pasar. Salah satu riset pasar yang dilakukan oleh PT Cemerlang adalah ke negara Tiongkok. Karena permintaan yang tinggi, Tiongkok memiliki populasi yang sangat besar dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini telah meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan akan makanan mewah seperti lobster. Oleh karena itu, PT Era Cemerlang mempunyai inovasi untuk mengekspor lobster. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sumber daya dan infrastruktur organisasi saat ini.
PT Ra Cemerlang adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor ikan. Sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh PT Ra Cemerlang akan sangat bergantung pada skala operasional dan jenis ikan yang diekspor. Namun, berikut adalah beberapa sumber daya dan infrastruktur yang umumnya dibutuhkan oleh perusahaan ekspor ikan. Armada, transportasi untuk mengirimkan ikan segar ke tujuan ekspor. PT Ra Cemerlang perlu memiliki armada transportasi yang sesuai seperti truk pendingin atau kapal ikan. Armada transportasi tersebut harus memenuhi standar keamanan dan sanitasi yang ketat untuk memastikan kualitas ikan tetap terjaga selama perjalanan. Sumber daya dan infrastruktur organisasi baru. Sistem pemantauan dan pelacakan PT Ra Cemerlang dapat digunakan teknologi pemantauan dan pelacakan terkini seperti Internet of Things dan Radio Frequency Identification untuk memantau kondisi ikan dalam perjalanan dari kolam pemeliharaan ke pelabuhan ekspor. Sistem pemrosesan otomatis PT Ra Cemerlang dapat mengadopsi sistem pemrosesan otomatis untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengepakan dan pengolahan ikan. Oke, di sini untuk jadwal kegiatan inovasinya sendiri itu ada pertama itu ada tahap riset dan perencanaan, itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan riset pasar, untuk menganalisis permintaan pasar, mencari peluang baru dan menentukan produk. Kedua itu melakukan studi kelayakan dan analisis biaya untuk memastikan keberlanjutan dan keuntungannya. Yang kedua itu ada tahap pengembangan SDM, itu kurang lebih membutuhkan waktu 2 bulan untuk mengidentifikasi kebutuhan, kompetensi, dan keterampilan yang diperlukan untuk inovasi di bidang SDM sendiri. Untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja karyawan tetap. Untuk yang ketiga itu ada tahap pengembangan produk baru, itu kurang lebih dibutuhkan waktu 3 bulan untuk membangun kerjasama dengan para nelayan dan budidaya ikan air tawar. Kedua itu mengembangkan infrastruktur yang diperlukan seperti pembuatan kolam budidaya ikan air tawar, terus melakukan uji coba produk baru kepada masyarakat untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat itu ada inovasi layanan baru, kurang lebih itu 1 bulan, yaitu dengan memperoleh surat izin dari pelabuhan atau memperoleh surat izin jalan kapal perusahaan penyewa tempat di pelabuhan untuk menjalankan transportasi pribadi. Terus yang kedua itu menyusun prosedur dan sistem operasional untuk penggunaan transportasi pribadi. Terus mengkomunikasikan layanan baru kepada pelanggan dan mempersiapkan tim yang akan menangani operasional layanan tersebut. Next akan dibaca oleh Mbak Abidah. Yang kelima yaitu tahap inovasi proses, kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Yang pertama yaitu melakukan analisis proses operasional perusahaan dan mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan melalui inovasi. Yang kedua, mengimplementasikan perubahan proses operasi yang diinovasi dan melakukan pengujian serta menyesuaikan jika diperlukan. Yang keenam yaitu tahap bisnis baru, kurang lebih dalam waktu 3 bulan, yaitu mempersiapkan rencana bisnis untuk pembukaan restoran baru. Yang kedua, membangun kerjasama dengan pemasok bahan-bahannya seperti sayur, rempah, dan minuman. Yang ketiga, melakukan pengorganisasian restoran, termasuk perencanaan menu, desain interior, dan
perekrutan karyawan. Dan yang terakhir yaitu tahap pemantapan strategi dan merek, itu kurang lebih 1 bulan, yaitu melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi branding berdasarkan hasil riset pasar. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau SDM penting untuk fokus pada pengembangan karyawan tetap dan memaksimalkan kinerja mereka. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan di masa mendatang. Yang kedua, inovasi produk. Menambah ikan air tawar ke produk perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar dan diversifikasi produk, dan bekerja sama dengan nelayan dan pembudidaya ikan air tawar. Yang ketiga, inovasi layanan. Menyediakan transportasi pribadi seperti kapal dan kontainer sendiri untuk kegiatan ekspor dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kendala terkait terbatasnya kontainer. Yang keempat, inovasi bisnis. Membuka restoran baru yang terkait dengan PT Era Cemerlang dapat memberikan peluang ekspansi bisnis dan memperluas jangkauan produk perusahaan. Menjalin kerjasama dengan supplier bahan-bahan lain seperti sayur, rempah-rempah, dan lain-lain. Kelima, strategi dan merek produk. Penting untuk mempertahankan kualitas produk dalam upaya ekspansi bisnis dan penetapan merek melalui riset pasar, dan memilih pemasok yang berkualitas adalah langkah yang tepat. Yang keenam, sumber daya dan infrastruktur organisasi. Penting untuk mengolah ikan yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas penyimpanan yang memadai. Memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan infrastruktur perusahaan seperti memanfaatkan teknologi, pemantauan, dan pelacakan. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini pindah Zoom kah?